Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat berjumpa lagi di materi kuliah berikutnya ya, di video pembelajaran kita. Ini sekarang masuk di materi yang di pertemuan 14 ya. Ini pertemuan 14 dan mohon maaf agak terlambat untuk membuat materi ini. Nah, materi ini adalah di bab yang baru ya, di bab ke-7 kalau di buku diktat kita, atau bab tentang gravitasi dan gaya sentral ya, gravitasi dan gaya sentral. Secara umum apa yang dibahas di bab 7 ini adalah kita akan mempelajari gaya sentral dan sifat-sifatnya. Dan khususnya gaya sentral yang dimaksud adalah gaya gravitasi, karena gaya gravitasi itu kan gaya sentral ya. Gaya sentral itu apa? Ya gaya yang arahnya itu selalu mengarah ke pusat dari benda yang menarik itu ya, selalu memusat atau gaya selalu ke arah sentral dia. Nah, kemudian nanti kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan hukum gravitasi, misalnya hukum gravitasi Newton, kemudian hukum Newton tentang planet dan seterusnya ya. Kita akan membahas itu, dan tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti teman-teman mahasiswa itu mampu mempelajari sifatnya, kemudian mengaplikasikannya ya. Di antara aplikasinya misalnya adalah gerak satelit pada gravitasi bumi, atau bagaimana gerak roket untuk berpindah orbit dan lain sebagainya, semacam itu. Kita mulai ya. Baik, kita mulai dengan bab yang pertama adalah hukum gravitasi umum Newton ya, hukum Newton tentang gravitasi. Baik, bagaimana hukum gravitasi Newton ya, kita sudah mengetahui ya dari kuliah-kuliah dulu, dan juga ketika kita dulu SMA itu mengetahui bahwasanya kalau ada dua massa ya, kita sebut massa I dan massa J, mereka itu akan mengerjakan interaksi gravitasi, interaksi tarik-menarik gravitasi. Dan bagaimana bentuk interaksinya adalah, kalau kita gambarkan dalam bentuk penggambaran semacam ini adalah, kalau ini ada vektor RIJ, yaitu vektor yang mengarah dari benda ke I menuju benda ke J ya. Maka benda ke I, MI, itu akan merasakan gaya tarik yang disebut FIJ, yaitu gaya yang dirasakan oleh I dikerjakan oleh J ya, arahnya ke sana, FIJ. Demikian juga benda J, MJ ini akan merasakan gaya tarik oleh MI, besarnya adalah FJI ya. Jadi J itu berarti yang tertarik, I adalah yang menarik gitu ya. Nah, dua gaya ini adalah pasangan gaya aksi-reaksi ya, artinya saling berlawanan dan sama besar gitu ya, gaya aksi-reaksi. Berapa besarnya kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan vektor adalah F, kurang tebal ya, maaf, F I J ya, F I ke J adalah ada tetapan gravitasi G kalikan massa ke I kalikan massa ke J dibagi dengan jarak keduanya kuadrat, IJ kuadrat ya gitu ya. Kemudian arahnya, nah arahnya kalau FJI, vektor FJI itu berarti arahnya dari ini FIJ ya, FIJ itu berarti arahnya dari I ke J ya. Maka dia searah dengan arah ini, vektor RIJ. Bagaimana menuliskan arahnya? Tuliskan vektor RIJ dibagi dengan besarnya dia, ini kan menjadi vektor satuan arah IJ ya gitu ya. Ini adalah persamaan gravitasinya. Lalu besar dari tetapan konstanta gravitasi umum ini, tetapan gravitasi umum ini ya, ini adalah tetapan gravitasi umum, itu dapat ditentukan secara eksperimen ya. Tetapan gravitasi umum ditentukan secara eksperimen, dan misalnya kita berikan nilai yang sesuai dengan rujukan di diktat kita adalah, nilainya adalah G itu sebesar 6,9
6, 7, 4, 30 ya. Dan ada ralatnya sekitar di belakang ini. Kalikan 10 pangkat min 11. Dalam satuan SI adalah Newton. Meter kalikan meter kuadrat per kilogram kuadrat ya, kilogram. Ini tetapan gravitasi umum. Misalnya sekian. Baik, teman-teman mahasiswa semua. Jadi pertama kita sudah mengetahui ini hukum gravitasi Newton. Lalu kemudian berikutnya adalah di bagian ke 7.2 kita akan menjelaskan tentang gravitasi pada masa-masa yang bentuknya tidak lagi partikel. Kalau ini kan ini menjelaskan gaya tarik gravitasi antara dua partikel, dua titik massa begitu ya, massa 1, massa 2 yang ukuran massanya itu diabaikan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau benda yang kita bahas itu misalnya planet gitu ya, ataupun bola atau benda-benda yang ukurannya cukup besar ya. Maka ada yang perlu kita buktikan terlebih dahulu adalah kita akan membahas gaya gravitasi antara sebuah bola dengan sebuah partikel. Kita akan membahas itu dan kita akan melihat bagaimana bentuk gaya gravitasinya, dan setelah itu kita bisa menggunakan hasil tersebut untuk kita bahas dalam gerakan planet-planet gitu kan. Planet itu kan bentuknya bola gitu ya, bola besar gitu ya. Dan kita akan memulai dari pembahasan itu. Jadi kita mulai di pembahasan yang 7.2 adalah gaya gravitasi antara sebuah bola uniform atau bola yang seragam. Apa seragam? Maksudnya seragam rapatnya ya, rapat massanya seragam dengan sebuah partikel ya. Kita akan membahas ini ya. Sebelumnya saya ambilkan gambar dulu ya. Ini gambarnya ya. Jadi gambar pada koordinat yang akan kita pakai untuk menghitung berapa sih besar gaya gravitasi antara bola seragam dengan bola pada dengan sebuah partikel ya, gravitasi antara bola dan partikel. Ini koordinatnya. Jadi pertama sebelum kita menghitung bola yang seragam ya, untuk mempermudah ya, sekarang kita akan mulai dulu dengan ini bukan bola seragam tapi ini hanyalah apa namanya kulit bola gitu ya, atau cangkang bola. Jadi ini pertama kita mulai dengan kulit bola. Jadi hanya kulitnya saja gitu, tidak ada isinya, bola yang berongga. Bola berongga. Nah, ini ada bola berongga dan kita akan menghitung bagaimana sih gravitasi yang dirasakan oleh titik massa yang ada di P itu. Ya, kita lihat, kita perbesar. Bentuknya semacam ini ya, ada kulit bola, ini kulit bolanya, kemudian ada titik massa P di atas. Nah, cara untuk mengerjakannya adalah kita gunakan kalkulus ya, kita menggunakan kalkulus untuk menghitung gaya gravitasi yang dikerjakan oleh kulit bola ini terhadap massa titik P itu. Pertama kita potong dulu kulit bola itu, kita potong ke arah mendatar ini ya, mendatar, kita potong dengan potongan yang cukup kecil, namun untuk digambarkan agak besar ya, agar kita lebih mudah melihatnya. Dan potongan massa ini namanya kita sebut sebagai sebuah massa delta M ya. Tidak kelihatan, pakai ganti warna dulu ya. Ini adalah massa delta M ya, gitu ya. Kemudian kita akan hitung berapa gaya gravitasi yang dikerjakan oleh delta M ini terhadap titik itu, lalu kemudian nanti kita integralkan gitu ya. Nah, kita kerjakan. Berapakah delta M itu? Ya, kita lihat ya, delta M. Delta M itu berarti ada, kalau kita punya ini adalah permukaan ya, ini permukaan, maka kita bisa menghitung rapat massa per luas permukaan, kita sebut sebagai sigma ya, sigma.
kemudian kalikan luas dari potongan kita ini. Potongan ini kan bentuknya kayak cincin gitu ya, melingkar. Ini diingat-ingat, ini adalah bola yang kita potong mendatar begitu. Jadi kayak ada cincin melingkar begitu ya. Nah, berapakah luas dari kayak pita yang berbentuk cincin itu? Luasnya adalah keliling yang ini ya, keliling dari pita itu, kelilingnya adalah 2pi kalikan jari-jari yang ini ya, jari-jari kecil ini. Jari-jari kecil ini kalau kita melihat geometri ini, maka dia nilainya adalah R, tapi bagian yang komponen depan sudut theta. Jadi ini R sin theta, 2pi R sin theta ya, gitu ya. Ini adalah keliling dari cincin kita. Lalu tebalnya bagaimana? Tebalnya ini ya, tebalnya adalah garis ini ya, garis busur ini, itu bersama adalah delta theta kalikan R. Jadi ada R kuadrat lagi kalikan R lagi, jadi R kuadrat kalikan delta theta. Nah, jadi delta M itu mendekati, lebih tepatnya mendekati persamaan ini. Oke. Lalu kemudian kita akan menghitung gaya gravitasi yang dikerjakan oleh pita ini terhadap titik massa M, gitu ya. Dan perlu kita misalkan tinjau misalnya ke sebuah titik di sini, sepotongan massa di sini, itu akan mengerjakan gaya ke sana, ya, mengerjakan gaya ke sana. Tapi perlu diingat juga di seberangnya itu selalu akan ada titik yang lain, titik massa lain yang jumlahnya sama, yang mengerjakan gaya ke sana, sama ya. Maka hasil akhirnya nanti ada komponen yang ke arah kanan ataupun kiri itu saling menghabiskan. Jadi kita nanti hanya perlu komponen gaya ke arah bawah. Nah, jadi kita hanya perlu nanti delta Fg yang kalikan dengan ke arah bawah, kalikan dengan cos V, gitu ya. Jadi kita akan menghitung delta F-nya itu nanti adalah dia ada kalikan dengan cos V, itu mungkin kita tulis di belakang ya, cos V, karena ke arah bawah. Kemudian berapa gaya gravitasinya? Gaya gravitasinya adalah kan tadi kembali ke persamaan yang semula tadi ya. Persamaan gravitasi itu adalah ini, G kalikan massa yang ditarik dikalikan massa yang menarik dibagi jaraknya, ya, jaraknya. Nah, sekarang kita akan menghitung delta F yang dikerjakan oleh massa ini, massa kuning ini ya, massa kuning ini, dan kita kalikan cosnya kan hanya ke arah bawah saja. Nah, yang dikerjakan ini, jadi maka kalikan G gitu. Massa yang menarik adalah potongan ini, ya, potongan ini. Kemudian itu karena kita sudah tadi jumlahkan semua ke sana, jadi nanti mau kalikan cos ya, sehingga ini nanti adalah massa dari seluruh pita nanti. Jadi yang menarik semua nanti adalah massa seluruh pita gitu. Massa seluruh pita adalah tadi di atas sudah kita tuliskan, sigma 2pi R kuadrat sin theta delta theta. Ini massa yang menarik dari massa pita ini. Kemudian yang ditarik adalah massa P, itu kita sebut sebagai M, gitu ya. Lalu kemudian jaraknya, ya, jarak dari massa ini. Massa ini adalah dia itu ini adalah S ya, gitu ya, S kuadrat. Ya, bagi S kuadrat ya. Karena perlu diingat ini sebenarnya adalah cincin ya, bentuknya cincin. Dan jarak dari setiap massa-massa yang ada di cincin itu kan selalu jaraknya adalah S sana ya. Ini gambarnya ini jangan sampai kita lupa bahwasanya adalah cincin ya, cincin yang jaraknya adalah selalu sama, dari sini ke sini selalu S. Cincin yang tengah dia ada di belakang sana gitu, S juga, dan seterusnya. Jadi ini adalah jumlah gaya yang dikerjakan oleh cincin kita ini ya, adalah sekian. Oke, kemudian berikutnya kita limitkan ya, agar semakin penjumlahan ini semakin akurat gitu, akan semakin akurat, maka potongan-potongan ini terus kita kecilkan sekecil-kecilnya gitu ya. Limitkan delta tetanya itu menuju 0. Apa yang terjadi kalau limit delta theta menuju 0? Maka ini nanti akan menjadi d theta.
juga menjadi df gitu ya, menjadi df. Jadi akan jadi df adalah G M sigma 2pi R kuadrat sin theta cos, saya geser sedikit, cos pi per S kuadrat d theta. Itu adalah elemen gaya yang dikerjakan oleh elemen cincin. Nah, lalu berikutnya adalah kalau mau gaya total yang dikerjakan oleh seluruh cincin-cincin yang ada pada bola ya, cincin yang di bawahnya, cincin di bawahnya sedikit dan di atas, yang artinya kemudian kita menjumlahkan seluruh gaya gravitasi yang dikerjakan oleh kulit bola ini, maka kita jadikan bentuknya adalah integralkan ya, integral df untuk seluruh kulit bola jadi F total, gaya total. Semua tetapan bisa keluar, G tetap, massa tetap, sigma tetapan, 2pi R kuadrat tetap. Yang ini berubah-ubah ya, sesuai dengan cincinnya. Ingat S kuadrat berubah, kalau cincinnya ada di tengah, jarak S nya nanti berubah, seterusnya. Theta itu nanti berubah juga ya, kalau kalau cincinnya di atas, tetanya sekian, kalau cincinnya di bawah, tetanya lebih besar. Cos pi juga nanti berubah, ikut berubah. Jadi yang tersisa dalam integral adalah ini keluar dari integral 0 sampai pi gitu ya, sin theta cos pi per S kuadrat d theta. Oke. Berikutnya kita perlu mengintegralkan ini ya gitu ya. Jadi persoalan dari kita adalah sekarang mengintegralkan sin theta cos pi S kuadrat d theta dari 0 sampai pi. Ingat ya, karena tetanya berjalan dari atas ke bawah saja, tidak perlu sampai 360 derajat, karena dia melabeli titik yang di sini sampai ke bawah. Itu sudah semua cincin, itu sudah tidak perlu sampai 360 derajat, tidak perlu sampai 2pi. Ya, jadi sekarang kita akan mengintegralkan ini. Kita pindah ke sini ya. Nah, untuk bisa mengintegralkan persamaan kita ini lebih mudah untuk kita kerjakan dalam suku S. Lebih mudah dalam suku S ya. Jadi kita ubah yang lain dalam suku S. Bagaimana misalnya kita gunakan aturan kosinus yang menghubungkan antara R kecil itu kan dari sini ya, dari sini ke pusat O, dengan R besar, dari sini ke sini ini R besar dengan S. Nah, bagaimana aturan kosinusnya? Dan aturan kosinusnya berbunyi adalah R kecil kuadrat ditambah R besar kuadrat itu dikurangi 2R kecil R besar cos theta itu adalah S kuadrat gitu ya. Jadi kita tuliskan aturan kosinusnya, S kuadrat itu adalah R kecil kuadrat ditambah R besar kuadrat minus 2R kecil R besar cos theta ya. Jadi nanti kita bisa gunakan ini untuk menyatakan sinnya. Nah, bagaimana caranya kita gunakan turunan sekali ya. Turunkan sekali terhadap theta. Ini lebih paling mudah itu begitu. Sebelah kiri turunkan terhadap theta, bukan terhadap theta ya, terhadap S, jadi terhadap masing-masing. Mohon maaf. Jadi ini jadi 2 S ds ya, sebelah kiri. Yang ini R-nya nanti R-nya konstan ya, kan bukan fungsi theta ya, R kecil itu R kecil bukan fungsi theta. R besar juga konstan, sehingga ini nanti tinggal yang belakang ini. Kalau kita turunkan terhadap theta yang kanan ini jadi minus 2R besar cos turunkan jadi min sin, jadi plus sin theta d theta. Nah gitu ya. Jadi ada muncul semacam itu. Nah, sehingga kita bisa mengubah sin theta d theta ini ya. Sin
sin theta d theta itu kan ada di persamaan ini. Sin theta d theta itu adalah coret duanya. Di sin theta d theta itu adalah S ds, berarti S per R besar ds gitu. Nanti sin theta d theta kita bisa ubah nanti dalam bentuk ds. Lalu kemudian kita juga bisa gunakan aturan kosinus untuk sudut phi ya, sudut phi yang ini. Kalau pakai sudut phi itu berarti kita punya ya R kuadrat plus S kuadrat minus 2RS cos phi ya, gitu ya. Itu hasilnya adalah R besar kuadrat. Oke. Nah, kalau dari sini kita dapat cos phi-nya. Cos phi-nya berarti adalah mudah ya, kumpulkan jadi satu nanti bagi gitu ya. Ini adalah R kuadrat plus S kuadrat min R besar kuadrat dibagi 2 R kecil S gitu. Ini cos phi-nya. Oke, lalu dengan modal ini kita bisa ubah ini persamaan integral itu menjadi tuliskan di sini ya. Ya. Saya tuliskan ulang dulu. Bentuk awalnya adalah G M 2 pi sigma R kuadrat integral 0 sampai pi sin theta cos phi S kuadrat d theta. Sin theta d theta tadi diubah menjadi ada S per R kecil R besar ya, ds gitu. Kemudian yang cos phi diubah menjadi tadi cos phi-nya adalah R kuadrat plus S kuadrat min R kuadrat begitu dibagi 2RS gitu ya. Jadi di bawah itu ada 2RS, atasnya ada R kuadrat tambah S kuadrat minus 2 minus R kuadrat minus R kuadrat nantinya. Ini S nya habis dan kita lengkapi ya penulisannya. Oke. Jadi integral kita menjadi semacam itu bentuknya. Lalu tadi ini theta ya, ini theta dari 0 sampai pi theta 0. Nah, sekarang kita ubah theta ke S. Bagaimana mengubahnya? Mengubah batasnya. Mengubah batasnya adalah dari sini ya. Dari sini tadi dari hubungan persamaan ini saja ini. Ya, kalau tetanya itu 0, S-nya berapa gitu. S-nya adalah ya masukkan saja kalau theta 0, cos 0 itu berarti cos 0 itu berarti 1 ya. Cos ini 1. Jadi kemudian kita dapatkan jadi R kuadrat plus R besar kuadrat minus 2RR. Itu S kuadrat. Berarti S-nya adalah ada tanda minus di sini, berarti kita bisa nyatakan sebagai R min R besar. Jangan kebalik ya. Ada kemungkinan dua soalnya. R min R besar. Nah, S-nya adalah R min R besar. Kenapa R S min R besar? Karena ya kalau kita lihat dari sini, kalau dia ada tetanya ada di 0, berarti ada di atas ya. Berapa jarak S? S itu berarti adalah R kecil dikurangi R besar. Itu jarak S ini, jarak sini. Ya. Lalu kalau tetanya pi, ya, jika tetanya sama dengan pi, itu kalau tetanya pi berarti ini adalah min 1, ini jadi plus, maka jawabannya adalah S-nya itu R plus R besar. Itu batasnya. Jadi batasnya berubah di situ ya. Jadi nanti ini batasnya kita ubah menjadi dari R min R besar sampai R plus R besar. Ya, itu ya. Oke, sehingga kita kerjakan dulu ini. Jadi ada nanti kita dapatkan 2R kuadrat gitu
Ya, mana ada yang ketinggalan ya, mohon maaf, ini ada S kuadrat tadi belum saya masukkan. Kalau sin theta kan tadi itu adalah S per RR besar DS ya. Kalau cos pi nya adalah yang suku ini, tapi S kuadratnya belum dimasukkan tadi ya. Jadi ada kalikan S kuadrat, nah gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi ada R kuadrat ini bisa kita keluarkan, ada R besar juga bisa kita keluarkan, sehingga kita dapatkan G M 2P sigma R dengan R besar, jadi tinggal 1 R nya. Kemudian di bawah ada R kecil, kita keluarkan suku itu, integral R min R besar, R kecil plus R besar. Ada S kuadrat di sini ya, S kuadrat. Nah, saya bagikan S kuadrat dengan S ini jadi 1 gitu, 1. Kemudian sisanya adalah ada suku plus ya, plus R kuadrat kecil minus R besar kuadrat per S kuadrat. Ya, ini ya, GS ya, untuk mempermudah pengintegralan. Nah, kemudian ini kita integralkan. Itu biasa ya. Ya, integral dari 1 adalah S gitu kan. Integral dari S kuadrat itu S kuadrat pangkat kan, jadi R kuadrat itu 8 saja. Ini S pangkat min 2. S pangkat min 2 itu menjadi integralnya adalah S pangkat min 3 gitu ya. Nah, mohon maaf, S pangkat 1 jadinya ya. Jadi kan S pangkat min 2 integralkan jadi S pangkat 1 min 1, mohon maaf, S pangkat min 1, dan tandanya negatif. Nah, jadi yang ini jadi tandanya negatif, kita hapus. Tandanya jadi negatif gitu. Dan sudah ya. Kemudian nanti kita masukkan batas atas bawah R plus R. Ini G M2P sigma R besar per R kuadrat. Nah, kita masukkan batas atas ya, batas atas dimasukkan, kita dapatkan R plus R minus, ini adalah R kuadrat min R kuadrat, S nya adalah R plus R itu, kurangi dengan yang batas bawah itu adalah R min R, minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi ya, ini tandanya tadi apa? Ya, minus ya, betul ya, minus. Kemudian ini menjadi R kuadrat min R kuadrat R min R ya. Oke, saya kerjakan dulu bagian ini ya. Kita lihat bagian suku yang ini R min ini bisa diubah menjadi, bisa kita ubah menjadi R minus R kalikan R plus R, kan bisa ya. Demikian juga yang ini juga bisa menjadi R minus R kalikan R plus R. Nah, ini untuk mencoret dengan yang bawah ini ya. Jadi kalau yang ini kita coret ketemu dengan ini, kalau yang ini kita coret ketemu dengan yang ini gitu. Maka hasilnya adalah suku yang ini adalah R plus, kita jumlahkan dengan yang depan ini ya, R ketemu minus R habis gitu. Ini dengan ini habis. Nah, ini R dengan minus R jadi 2R. Kembali ke warna kuning, jadi 2R ya, suku ini 2R sudah. Kemudian ya, yang suku ini minus ya, minus, kenapa plus ya? Plus tadi sudah ya, minus ketemu dengan minus R min R. Nah, jadi ketemu dengan minus R plus R gitu. Yang ini ketemu dengan ini. Lalu ini sudah tinggal yang ini, hasilnya adalah R plus R. Oke, R-nya habis, R kecil habis. Ini jadi 4R ya. Jadi ternyata ini jawabannya menjadi 4R. Oke, kita masukkan ke hasilnya. M2P sigma R plus R kuadrat, dan hasilnya F adalah 4R masuk ke situ jadi 4G
M 4 kali ini ada 2 di situ ya. Ya, mohon maaf ada yang salah luput sedikit ya. Kembali dulu ke atas sebelum kita. Ini sudah betul 4R, cuman ada sebelah kiri yang tadi ada angka yang belum hilang. Kita kembali ke atas ini, mohon maaf. Ini ya. Tadi di proses ini. Pada proses ini kita tadi R kuadrat bagi dengan R, jadi R. Kemudian R kecil kuadrat keluar, betul ya, sisanya kan masih ada 2 S kuadrat ya, ini 2-nya tadi belum terbagi dengan 2 yang ini. Nah, jadi ini harusnya adalah kita berikan tanda beda, ini adalah habis. 2 ini harusnya habis ya, karena sudah terbagi. Jadi ini habis 2 di sini. Habis ya, jadi sampai di bawah itu sisanya adalah 4 saja, 4 GM. Kembali ke kuning, 4 GM Pi sigma R per R kuadrat. Nah, ini hasil kita ya, hasil kita ini. Oke, lebih lanjut bagaimana interpretasi hasil ini. Nah, kita perlu kembalikan sigma itu apa tadi, kan sigma tadi nggak diketahui tuh. Kita munculkan sigma itu adalah rapat massa per satuan luas. Jadi massa total dari bola kita sebut M besar gitu ya, massa total bola dibagi dengan luas permukaan bolanya. Luas permukaan bola itu berarti 4 pi R kuadrat ya gitu ya, 4 pi R kuadrat. Ini sigmanya. Nah, kalau kita masukkan ke sana, nah, jadi kan kita dapatkan F itu apa? F itu berarti 4 G massa kecil kalikan massa besar, kemudian ada massa besar per kita tulis R kuadrat 4 pi, ada R nya di sini tadi R, 4 pi R kuadrat. Nah gitu. Oh ya, tadi ada luput lagi ya, mohon maaf, aduh. Nah, ini R pangkat 1 dikalikan 4R ya tadi ya, ini R kuadrat ya. Jadi kan lebih cantik. Oke, ini 1 habis, 4-nya juga sudah habis. Kemudian tadi ada pi hilang, tadi aduh tidak ketulis. Ini habis juga. Oh, jadi kita dapatkan ternyata F itu adalah G massa yang kecil tadi atas, kemudian massa bola per R kuadrat. Ya, ini ya. Jadi ini adalah gaya gravitasi yang dikerjakan oleh kulit bola terhadap massa kecil. Ya, ini bisa begini. Nah, boleh dibalik juga kan ini, karena ini perkaliannya adalah skalar biasa, jadi boleh M besar kali M kecil. Jadi boleh kita tuliskan F ini adalah G massa besar menarik massa kecil dibagi R kuadrat. Arahnya kemana? Arahnya tadi kita ambil arahnya adalah ke pusat bola. Ya, ke pusat bola kita sebut sebagai arah R. Minus. Kenapa arahnya minus R? Karena ini pusat bola ini ke sini, R menjadi keluar, masuk ke dalam, itu berarti adalah minusnya ya, negatif. Oke, ini. Dan persamaan ini mirip dengan persamaan pada dua partikel titik ya, dua titik partikel yang saling tarik menarik. Nah, jadi kesimpulannya adalah gaya tarik kulit bola ya. Kulit bola ini mirip dengan gaya tarik partikel bermassa M ya. Bukan kulit bola yang mirip, yang maksudnya gaya tarik ya, gaya gravitasi kulit bola itu mirip dengan partikel bermassa M di pusat bola ya. Di pusat bola. Oke. Lalu bagaimana dengan bola yang pejal gitu, yang padat? Nah, kalau bola padat tentunya lebih mudah kita gunakan pendekatan bahwasanya ini ya. Nah, kalau bola padat itu adalah kumpulan dari kulit-kulit bola yang banyak kan gitu kan ya. Bola padat itu kan kumpulan
kulit bola yang jari-jarinya beda-beda gitu. Nah, jadi misalnya ada kulit bola yang kecil, nanti digabung dengan kulit bola yang besar, gabung lagi dengan kulit bola yang kecil, yang agak dan seterusnya sampai padat gitu. Dan akhirnya kesimpulannya nanti akan menghasilkan, nanti tinggal integralnya adalah integral dari massa kulit bola ya, integral massa kulit bola. Dan nanti dia untuk bola padat adalah GF nya akan sama semacam ini ya, akan sama semacam ini, yaitu F itu juga akan sama G M bola padat M per R kuadrat R topi gitu ya. Oke, jadi itu sampai di sini penjelasan kita terkait dengan penurunan, bahwasanya kalau pada kulit bola ataupun pada bola yang pejal ya gitu ya, kalau dia menarik, gaya gravitasinya itu sama dengan gaya gravitasi pada dua partikel gitu, dua massa partikel ini sama, jadi akan tidak ada perbedaannya. Oke, sehingga kemudian berikutnya kita bisa menerapkan gaya gravitasi itu untuk benda-benda berupa planet-planet gitu, yang kita anggap planet itu adalah bola yang padat tapi seragam gitu, dengan catatan dia seragam. Nah, oke, itu semacam itu. Lalu kemudian berikutnya untuk tambahan pengetahuan dan tambahan catatan adalah, coba nanti dicek ya, dibuktikan, di proof. Buktikan bahwa jika di tengah atau di dalam ya, mungkin di dalam ya, tidak harus di tengah, pas di dalam kulit bola itu gaya gravitasinya 0, F gravitasinya 0 ya. Cara mengerjakannya sama ya dengan tadi, silakan nanti dituliskan dalam catatan Anda, yaitu teman-teman geser sekarang titiknya tidak di luar bola, kalau ini kan di luar nih, titiknya di luar, taruh titiknya di dalam begitu, di dalam, di sini misalkan gitu ya. Warnanya ya, misalnya titiknya di dalam sini ya. Kemudian nanti gambarkan lagi mana S-nya berarti yang dari sini ke sini itu S. Kemudian mana R kecil kan dari sini ke sini R kecil, R besar, terus begitu sama. Nanti sudut V-nya nanti yang ini ya, sudut V itu semacam itu dikerjakan. Ternyata nanti tidak ada perbedaan pada perumusan ini sampai di persamaan ini tetap sama. Hanya bedanya nanti ternyata adalah batasnya, batas integrasinya ya, batas integrasi ini yang nanti berubah ya. Ini kan batas menunjukkan S-nya mulai dari mana ke mana ya. Nah, kalau pada bagian dalam itu S-nya nanti S-nya itu kalau kita ada di dalam sini ya, S-nya berarti kan mulai dari atas ke bawah sana. Nah, kalau di atas itu S-nya berarti mulai dari di atas ini, berarti S-nya adalah jarak antara titik ini ke atas. Jarak titik sini ke atas adalah R besar dikurangi R kecil. Kebalikan yang tadi ya, kalau tadi kan R kecil kurangi R besar. Kemudian batas akhirnya di sana nanti sama. S itu di akhir itu nanti adalah R besar ditambah R kecil, sama ya. Cuma batas bawahnya saja yang beda. Itu, ini batasnya berubah. Gitu. Ya, nanti silahkan dicoba. Jadi tambahkan dalam catatan Anda pembuktian bahwasanya dalam kulit bola itu 0 gitu ya. Nanti kalau diperumum ke bola pejal nanti juga tetap sama, akan 0 juga. Baik, ini bagian yang pertama itu sampai di situ. Baik, berikutnya kita lanjutkan ya, di bagian 6.3 ya, 6.3 itu kalau di Voles 6.3, kalau di buku diktat kita berarti 7.3 ya. Di bagian gaya sentral adalah kita akan masuk ke hukum-hukum Kepler terkait gerak-gerak planet ya. Jadi hukum Kepler pada gerak planet.
pada gerak planet. Nah, hukum-hukum Kepler pada gerak planet itu ada 3 ya. Kita ambilkan dari diktat kita. Oke, ini ya. Ada 3 hukum Kepler pada gerak planet. Yang pertama adalah hukum elips, yaitu orbit masing-masing planet ya, masing planet yang mengelilingi matahari itu adalah berbentuk elips dengan matahari berada pada salah satu fokusnya. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum luasan setara, yaitu sebuah garis yang digambar antara matahari dengan suatu planet ya, jadi garis yang menghubungkan matahari dengan planet itu akan menyapu luasan yang sama untuk waktu yang sama ya, jadi laju luas sapu luasannya itu akan sama ya. Kemudian yang ketiga, hukum harmonik adalah kuadrat periode sidereal atau T periode suatu planet dikuadratkan itu berbanding langsung dengan pangkat 3 sumbu semi mayornya ya, gitu ya. Nah, ini biasanya dulu kita di SMA kita kenal yang model persamanya bentuknya T kuadrat per R pangkat 3 gitu ya. Nah, pada mekanika kali ini kita akan lebih perjelas ini R ini apa ini. R ini ternyata adalah sumbu semi mayor. Jadi nanti yang tepat ini adalah jadi T pangkat 2 konstan gitu ya. Konstan untuk planet yang sama, untuk matahari yang sama atau pusat yang sama. A pangkat 3 ini harusnya nanti yang betul adalah A pangkat 3. Oke. Ini adalah 3 hukum Kepler. Nah, kita akan bahas satu persatu tapi tidak urut ya, tidak urut. Dan mungkin pada video yang pertama ini kita hanya bahas yang di bagian kedua ini saja, ini hukum luasan setara. Ya, hukum luasan setara. Kita masuk ke bagian yang kedua adalah hukum Kepler Kepler kedua, atau disebut juga hukum luasan setara atau hukum sapu luasan setara ya, gitu ya. Maaf terjemahannya jika tidak pas. Nah, namun sebelum masuk ke situ kita perlu masuk dulu ke pembahasan mengenai adanya kelestarian momentum sudut pada gerak sentral ya. Kelestarian atau konservasi momentum sudut ya pada gerak sentral ya. Sebenarnya hukum luasan setara ini adalah bentuk lain dari hukum ini, hukum kelestarian momentum sudut. Nah, kita akan menunjukkannya dengan pertama kita ingatkan lagi apa definisi momentum sudut ya. Momentum sudut itu simbolnya L, momentum sudut dia itu adalah perkalian dari vektor R cross P kan gitu ya, perkalian vektor R cross P. Kalau momentum sudutnya itu konserv berarti dl dt nya itu 0. Coba kita dl dt kan, dl dt kita dapatkan karena ini perkalian dari dua besaran diturunkan, maka kita dapatkan, saya perbesar, dia adalah pertama turunan yang depan itu namanya V, dr itu jadi V cross P ditambah dengan R, depan dibiarkan, belakang diturunkan, dp dt cross dp dt ya, ini ya. Kemudian suku yang pertama ini selalu 0, always 0. Kenapa? Karena P adalah massa kali V, massa skalar bisa keluar, jadi dia nanti adalah V cross V, vektor cross vektor itu sendiri selalu 0. Jadi kita dapatkan dl dt adalah menjadi R cross dp per dt. Oke. Lalu kemudian menurut hukum Newton apa ini dp dt? Dp dt ini adalah gaya gitu ya. Ini adalah R cross F, gaya, ini adalah gaya. Ya, jadi dl dt itu adalah perubahan momentum sudut pada suatu sistem itu kalau ada gaya luar
yang gaya luar itu membentuk sudut terhadap vektor R, ya, membentuk sudut terhadap vektor R, atau ada torsi atau torka, ya, torsi. Nah, pada gaya sentral, kalau pada gaya sentral bagaimana? Pada gaya sentral, gaya gravitasi misalnya, ya, atau gaya yang selalu mengarah ke pusat, arah gaya F itu, F sentral itu selalu searah dengan R. Jadi R cos F nya itu selalu 0 gitu, ya. Ini selalu 0 pada gaya sentral. Jadi dl per dt nya itu selalu 0 gitu. Nah, sehingga ini adalah hukum menunjukkan adanya kelestarian momentum sudut pada gaya sentral. Tidak hanya gaya gravitasi, ya, semua gaya sentral. Ini kelestarian momentum sudut pada gaya sentral. Nah, itu. Kemudian kesimpulan pertama adalah ini. Kemudian yang kedua adalah karena vektor R dan F membentuk bidang, ya, vektor R dan F membentuk bidang, ya, yang ini vektor R dan V-nya, R dan V itu membentuk bidang, ya, bidang yang adalah vektor arah R dengan vektor kecepatan, itu sebutlah sebagai bidang ini, ya, bidang gerak dari partikel itu, ya, bidang gerak partikel itu. Dan karena dl dt nya itu 0, tidak ada perubahan pada L nya itu selalu konstan, maka bidang gerak partikel itu selalu tetap juga. Jadi ini kesimpulan pertama. Ini kesimpulan kedua adalah bidang gerak partikel selalu tetap pada gaya sentral, ya, selalu tetap, ya. Jadi maka kalau pada gerak planet, gerak benda yang tarik gravitasi itu biasanya hanya tinjau bidangnya saja, bidang geraknya. Nah, karena si planet atau si matahari yang dikelilingi itu tidak mungkin keluar dari bidang itu, dari bidang yang dibentuk oleh vektor R mereka dengan vektor V-nya, begitu, ya. Sehingga kemudian artinya persoalan pada gerak sentral, gaya sentral itu nanti jadi persoalan 2 dimensi saja, ya, persoalan 2 dimensi saja, begitu, tidak menjadi 3 dimensi. Oke, ya, semoga jelas. Baik, berikutnya. Jadi setelah kita mengetahui fakta ini, fakta terkait momentum sudut, kita review lagi. Momentum sudut itu begitu, ya, pada gaya sentral itu selalu 0, ya, jadi nggak ada kelestarian momentum sudut, dan juga bidang gerak partikel selalu tetap. Nah, berikutnya, ya, kita akan membuktikan tadi, ya, pembuktian bahwasanya laju luas sapu pada gerak gaya sentral itu selalu konstan. Nah, maka pada poin berikutnya adalah kita akan menghitung momentum sudut dan luas areal sebuah partikel yang bergerak pada gaya sentral. Jadi kita akan menghitung luas sapu. Mungkin lebih tepatnya kecepatannya, ya, kecepatan luas sapu. Jadi kecepatan luas sapu pada partikel yang bergerak dalam gaya sentral. Nah, kita gambarkan menggunakan bantuan koordinat kutub, ya, R dan theta, semacam ini. Itu adalah sebuah benda partikel, ya, dia mengorbit semacam itu dan koordinatnya semacam ini. Bisa kita nyatakan kecepatannya, V-nya dia itu adalah dalam bentuk ada yang ke arah ER, E topi R, itu kecepatan arah ER, kecepatan arah menjari kita sebut sebagai R dot, gitu, ya, ditambah dengan ada yang ke arah theta, yang ke arah sana. Itu berapa kecepatannya? Itu adalah R kalikan theta dot, ya, R omega kan, gitu, ya, R kalikan theta dot, ini kurang dot terusnya ini 2. Oke. Kemudian berapa besar momentum sudutnya, ya, L nya tentu bisa kita langsung hitung, adalah besarnya, ini besarnya dulu, R cross
MV kan gitu ya. Nah R itu arahnya adalah ER, jadi ini adalah besarnya R ke arah satuan ER cross M kalikan V-nya itu ya, ER arah R dot ditambah E theta kalikan R theta dot gitu. Oke. Dan hasilnya adalah yang ER cross ER jadi 0, tinggal ER cross E theta. ER cross E theta itu berarti ER ke sana, E theta ke atas, jadi nanti akan ada perkalian membentuk arah keluar bidang ya, arah keluar bidang. Nah, tapi karena ini hanya besarnya, jadi kita hanya hitung besarnya saja. Jadi yang bagian depan habis, yang belakang sisanya adalah M R kuadrat theta dot. Ya, gitu ya. Nah, ini. Jadi besar, sekarang saya tidak pakai tanda panah. Jadi ini adalah besar momentum sudut, itu adalah MR theta dot. Ya, dan ini nilainya tetap. Sesuai dengan tadi sudah kita simpulkan. Nah, kemudian berikutnya kita akan menghitung laju luas sapu A dot. A dot itu apa? A dot itu DA-nya, perubahan laju. Sekarang kita hitung dulu. Kita akan hitung dulu ya. Pertama kita hitung DA. DA itu adalah luas yang disapu oleh vektor kita. Ya, kalau vektornya itu semacam ini, kita berikan gambar yang baru. Baik, ini gambar yang baru ya. Kita berikan semacam itu. Kalau ada R di sini, kemudian dia bergeser misalnya ke titik ini sejauh DR gitu ya, maka pada arah theta ada pergeseran sejauh R d theta. Pada arah theta itu ada pergeseran ke arah sini sebesar R d theta. Kemudian ke arah sana menjadi keluar itu ada sebesar ER dot DR ya gitu. Maka berapa DA-nya? DA-nya adalah karena ini ada segitiga, tentunya setengah alas kali tinggi gitu ya. Setengah alasnya berapa? Alasnya adalah R DR, R cross DR ya. Nah, ini nanti sekaligus juga memberikan ada sinnya di sini kan ya, ada sin kan, ada R kalikan dengan ya, ini terus begini karena sekarang sebenarnya asalnya dari sini setengah, alasnya itu R. Nah, alasnya itu R. Kemudian tingginya ini apa namanya? Alas ini. Tingginya ini adalah R sin theta ya. Ini R sin theta itu nih. Jadi saya ulangi untuk penjelasan mengapa ini jadi R cross DR adalah kita lihat dari segitiga ini ya. Segitiganya itu ini ada segitiga dengan kesana ini sebesar DR, maka alas segitiganya adalah katakanlah R gitu ya. Tingginya adalah yang ini, yang tegak ini. Nah, yang tegak itu adalah DR maaf agak bingung ya saya sebentar. Jadi kita ulangi ya. Jadi kalau ini segitiganya gitu, maka kan alasnya R, tingginya adalah kalau menggunakan DR, berarti DR kita cari komponen yang arah tegak sini kan ya gitu ya. Kan warna yang beda dulu. Jadi kita cari komponen arah tegak sini gitu, katakanlah begitu ya, arah tegak ini. Nah, kalau kita pakai sudut ini, katakanlah namanya sudut V gitu ya, sudut V itu, maka persamaan kita menjadi setengah alasnya itu adalah R, kemudian kalikan panjang DR, lalu kita mau cari komponen arah tegaknya adalah sin V gitu, sin V, katakan namanya sudutnya V gitu ya. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk vektor, maka R dr kalikan sudut, ini kan sudut antara vektor dr dengan vektor R ya. Kalau dr-nya kita pindah ke sini, kemudian R-nya kita pindah ke sana, ini sudut ini namanya sudut V gitu.
Nah, maka ini bentuknya adalah dalam bentuk ini R cross DR begitu. Sudah cocok ya ini ya. Baik. Lalu kemudian kita nyatakan dalam bentuk vektornya ya, dalam bentuk ini komponen-komponen vektornya. Saya hapus dulu. Ini adalah setengah kalikan R itu adalah besarnya R ke arah ER cross DR. Nah, DR ini DR itu ke sana ya. Itu ada komponen ke arah menjari ke R dan ada komponen ke arah theta. Jadi dia komponen itu ada dua. Jadi yang ke arah R itu adalah E ke arah R DR ditambah yang ke atas ini adalah E theta kalikan R D theta begitu. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian kita kalikan ER dengan R0, ER dengan E theta jadi ada satu nilainya dan karena diambil besarnya saja tinggal R kuadrat D theta. Jadi kita dapatkan setengah R kuadrat D theta. Ini adalah DA-nya. Ya. DA adalah setengah R kuadrat D theta. Sekarang kalau kita mau menghitung laju luas area, laju luasan, nah, atau kalau kita menghitung laju luas, laju sapu luasan ya, laju sapu luasan, yaitu berarti luas sekian ditempuh dalam waktu berapa, maka itu adalah DA per DT. Dan itu adalah tinggal kita bagi DT, maka kita dapatkan setengah, ini tidak kena, yang kena DT adalah R kuadrat D theta DT. Nah gitu ya. Nah apa ini? Ini adalah setengah R kuadrat theta dot. Setengah R kuadrat theta dot. Kita kembali ke atas. Apa itu setengah R kuadrat theta dot? Ya, tampak di sini ya. R kuadrat theta dot ada, hanya ada M-nya. Nah, maka kalau kita nyatakan dalam L, maka ini adalah yaitu L dibagi 2M gitu. L per 2M. Ya, jadi DA per DT adalah L dibagi 2M. Kalau kita nyatakan dengan itu. Apa makna lainnya? Jadi A dot laju sapu luasan itu adalah sebuah momentum sudut dibagi 2M. Nah, karena L ini selalu tetap, ya tetapan ya, 2M juga tetapan, jadi A dot ini juga tetapan. Jadi laju sapu luasan itu selalu tetap, ya, gitu. Ini hukum kedua dari hukum Kepler yang sudah kita sebutkan di sini, pembuktiannya semacam ini. Nah, maka kalau lintasan elipsnya misalnya bentuknya begini elips ya, di sebuah ini mataharinya misalnya gitu. Kalau di daerah sini dia menyapu luasan sekian, kalau dia di daerah sana juga menyapu suatu luasan sekian ya, yang sama luasnya, dan maka waktu tempuhnya juga harus sama. Katakan ini luasnya sama-sama A, di sini juga sama-sama A, harus ditempuh dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama. Nah, konsekuensinya kalau yang di sini dia agak lambat gitu ya. Menurut agak cepat gitu, agak cepat, di sini agak melambat begitu. Karena kan cukup besar ini. Cukup besar, ini lambat, ini cepat begitu. Ya, nah ini hukum kedua Kepler ya, hukum kedua Kepler penjelasannya. Nah, materi kita untuk pertemuan 14 sampai di sini. Silakan nanti teman-teman melanjutkan pembelajarannya untuk dipelajari, dan kemudian di diktat kita itu, diktat kita ini ada contoh ya, contoh. Tentukan gaya sentral suatu partikel
yaitu gaya sentral FR-nya yang menyebabkan orbitnya melingkar, ya, yang memiliki laju sapu luasan yang sama yaitu A dot. Nanti teman-teman lihat di pelajari, kemudian dituliskan ya di dalam catatan, yang ketemunya ternyata FR itu yang menyebabkan semua orbit lingkarannya, semua orbit lingkarannya itu memiliki laju sapu luasan yang sama. Maksudnya kalau orbit lingkarannya sekian dengan orbit lingkaran yang lain, itu nanti laju luasannya, laju sapunya sama gitu. Maksudnya untuk lingkaran yang kecil, orbit kecil dengan orbit besar, itu laju sapu luasannya itu sama. Ini, bayangkan ya. Nah, ini nanti bagaimana bentuk gayanya, nah gitu. Nah, maka silakan nanti bisa dilihat, nanti kita bisa melihat percepatannya, kemudian bisa melihat mr theta dot kuadratnya itu, kemudian bisa dinyatakan dalam bentuk semacam itu. Silakan nanti dipelajari. Oke, demikian pertemuan kita di materi kuliah yang ke-14. Selamat mempelajari dan menjadikannya sebagai catatan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.